Baiklah, kita akan lanjutkan dengan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ibu Dr. Apriana H.J. Fangidai, SE, MSI. Untuk Bu Apri, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Situmorang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan salam. Yang terhormat Bapak Dr. Ibu Sylvia Pekujawang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yohanes, Bapak Sofian Antoni AKCA, Ibu Samsinar, dan Bapak Ibu narasumber serta Bapak Ibu peserta seminar yang saya kasihi. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Esa, kita masih diberikan untuk melakukan kegiatan webinar dengan tema aspek perpajakan dan akuntansi sebagai digitalisasi untuk UMKM. Hari ini saya merasa bangga kita dari diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Karena webinar ini sangat penting bagi mahasiswa-mahasiswa dan juga masyarakat. Bicara pajak dan akuntansi, ini merupakan hal yang karena dalam perpajakan, akuntansi itu lebih dikenal dengan istilah pembukuan, disampaikan oleh Bapak Situmorang ya, pembukuan dan pencatatan. Nah, untuk pembukuan dan pencatatan ini oleh mahasiswa sudah diberikan ya. Jadi dari mahasiswa kuliah kan itu diajarkan oleh salah satu Bapak Dr. Antoni. Jadi beliau merupakan pengajar mata kuliah perpajakan. Nah, ini sangat penting bagi mahasiswa ya, ketika mereka turun kan, mereka menyampaikan hal-hal yang ringkas menyangkut dengan pencatatan dan pembukuan itu sendiri. Untuk pembukuan itu dalam pasal 1 huruf 29 Undang-Undang KUP itu didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan. Nah, pencatatan ini tidak sembarang mencatat, tetapi pencatatan yang teratur, ya, di mana ditampilkan data, ya, ada informasi keuangannya juga, yang meliputi kewajiban modal, ya, penghasilan dan biaya, serta berapa jumlah perolehan. Dan jadi itu kita tidak bisa menipu. Bagaimana kita menyampaikannya kepada masyarakat atau kepada UMKM? Bersyukur untuk UMKM yang usaha kecil menengah itu bersyukur bisa ya. Kita juga memiliki keinginan untuk membayar pajak. Tapi bagaimana kita menangani usaha kecil, ya? Apalagi kalau usaha mikro, mereka tidak bisa membedakan pembukuan rumah tangga dan pembukuan untuk usaha. Sehingga itu perlu kita pahami bersama, dan ketika kita masuk ke ranah, ya, ranah konvensional, artinya ranah yang masih sederhana, maka kita perlu mendekati, membimbing terus, ya, mengkoordinir terus tentang apa yang mereka lakukan. Karena pada akhir dari pembukuan dan pencatatan itu adalah berupa neraca dan laporan rugi laba. Neraca dan laporan rugi laba ini akan masuk ke pajak, jadi perhitungan pajak. Jadi mereka membuat pencatatan pembukuan yang akhirnya dalam bentuk neraca dan laporan itu yang akan membuktikan bahwa berapa besar pajak yang dibayar. Ini pemahaman yang sangat-sangat serius, sangat penting bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa ketika dia selesai kuliah, dia turun ke lapangan, ya, baik sebagai tenaga lapangan atau usaha, buka usaha sendiri, dia bisa membuat pembukuan yang baik, sehingga dia bisa menghitung berapa banyak pajak, berapa besar pajak yang diberikan. Karena kalau kita berbicara tentang pajak, tidak semua usaha kecil bisa melakukan atau menghitung, ya, pajak yang mereka lakukan. Kalau mereka pakai orang untuk melakukannya, menghitung buat mereka, itu
ada pembayarannya lagi, berarti mengurangi penghasilan atau pendapatan. Sehingga kita pajak akademisi saling membantu, apalagi dari dinas juga saling membantu bekerja sama untuk masyarakat dan UMKM itu sendiri. Khususnya, lebih khusus itu adalah mikro. Nah, melakukan kegiatan ini, itu masyarakat ikut berlomba, jadi mereka juga semangat. Tetapi ketika mereka masuk dalam ranah digitalisasi, apakah UMKM menerima? Nah, ini saya katakan bahwa perlu kita pikirkan bagaimana strategi yang untuk mengajarkan, memberikan pengalaman kepada UMKM menyangkut dengan digitalisasi ini. Dari nasional dia berubah ke digital, sehingga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional dari UMKM itu dapat berhasil. Untuk itu perlu menjadi catatan buat kita agar ya dapat menentukan strategi apa yang dapat membuat usaha mikro kecil bisa gesit dalam mengimplementasi digitalisasi UMKM. Nah, sehingga topik kita pada hari ini aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM itu dapat diterima ya dan dapat dijalankan oleh masyarakat sebagai pelaku bisnis. Jadi kita dengan webinar ini kita sangat terbantu ya untuk kita sampaikan lagi kepada UMKM mana melaksanakan pembukuan yang tepat sehingga dari pembukuan akan menghasilkan atau mendapatkan berapa besar pajak yang dibayar kepada pemerintah. Demikian sambutan dari saya. Harapan saya bahwa rakyat dan berkembang dengan ada digitalisasi UMKM ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Apri. Jadi memang kita sebetulnya dari asosiasi baru tahu nih setelah apa sih sebenarnya kita hanya mendengar gaung-gaung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi memang setelah kita melakukan webinar di awal, nah kita baru mengetahui bahwa memang lebih kepada otoritas dari universitas ya Bu ya. Jadi memang beda-beda universitas, beda implementasinya di lapangan. Kalau kira-kira di Universitas Cendana, Nusa Cendana, kira-kira bagaimana Bu penerapannya kampus Merdeka Belajar? Yes. Artinya kan banyak juga nih yang awam nih, Ibu, mengenai kampus Merdeka Belajar. Ya, jadi sekarang untuk masalah kampus Merdeka Belajar kita sudah mulai eksis, ya, jadi kita sudah mulai menerapkannya. Terus menyangkut magang itu 6 bulan, ada KKN tematik, jadi dari Dinas Koperasi bisa kerjasama dengan kita dalam hal magang dan KKN tematik. Itu lamanya 6 bulan. Kemudian pertukaran mahasiswa, jadi mahasiswa dari lingkup Undana bisa kuliah di universitas lain yang mana bisa link dengan atau sudah ada MOU kerjasama dengan kita. Nah, bisa juga kita magang itu di dinas di pajak, kemudian dinas koperasi, dinas perindustrian, atau ada juga dengan pembinaan kepada masyarakat. Jadi bisa turun ke masyarakat. Nah, salah satu poin yang penting itu adalah yang tadi saya katakan bahwa penguasaan pajak itu penting bagi mahasiswa. Sehingga ketika mereka turun, mereka bisa menyebar. Kerjasama dengan dinas koperasi bisa menyebar ke beberapa daerah untuk memberikan pemahaman kepada terlebih untuk menjelaskan tentang bagaimana perhitungan pajak yang sebenarnya untuk keperluan dari usaha itu.
Seperti itu, Pak. Baik. Jadi memang banyak yang kita perlu kenal nih mengenai kampus Merdeka Merdeka Belajar, karena yang kita dengar kan cuma merdekanya aja Bu. Jadi kita nggak tahu penerapannya di lapangan bagaimana. Jadi memang artinya bahwa sebetulnya sekarang itu lebih dipersiapkan ya Bu ya. Jadi lebih mengenal dunia luar, dunia kerja bagi Ya. mahasiswa itu di awal lebih baik supaya nanti ketika dia menetapkan minimal jurusannya jangan sampai salah ya Bu ya. Jadi ini sangat baik sekali, dan untuk seperti tadi di awal yang kita sampaikan bahwa memang kita mau sebetulnya bagaimana di universitas bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh nanti UMKM. Lebih tadi Bu, artinya kan sebetulnya gini, jadi banyak sebetulnya aplikasi di lapangan, namun dalam pelaksanaannya kita terbentur oleh aturan-aturan menentukan aplikasi mana yang akan dilaksanakan. Makanya kita mempersempit, artinya kita hanya menggunakan aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah maupun badan-badan di pemerintah seperti BI dan Dinas untuk bisa digunakan supaya kerjasama ini bisa cepat terlaksana. Dan mudah-mudahan kita bisa nanti MOU bisa menggunakan apapun. Nah, kita minta nanti bantuannya Ibu, artinya untuk siapa-siapa saja nanti yang bisa, tim yang bisa menilai aplikasi-aplikasi yang nanti sesuai dengan di lapangan, Bu. Jadi mungkin itu dari kita, dari YAI. Nanti mungkin kita lanjutkan lagi dengan MOU, dan kita berharap langsung sekalian dengan MOU dengan Dinas tadi, dengan Pak Johannes yang sudah ditawarkan. Mudah-mudahan bisa cepat terlaksana, Bu. Siap. Baik, terima kasih Bu Apri atas Ya. dukungannya. Baiklah, kita akan lanjutkan acara selanjutnya dengan keynote speech oleh Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Ibu Syamsinar, SP Mkom. Waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Syamsinar. Terima kasih Pak Sahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya melihat di sini ya, yang terhormat dulu dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kemudian dari Dinas Koperasi Unit Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian juga ada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, dan ada Ketua Partner Principal Global Consulting sekaligus Komisaris Halo Pajak. Ada juga jajaran dan pimpinan pengurus IAI KAPJ Kompartemen Akuntan Pajak. Ini Pak Sahata ya, sekaligus sebagai moderator mungkin ya Pak ya, atau apapun gitu. Minta maaf nih Pak, saya belum nggak sempat ikut dari awal tadi karena kebetulan saya juga lagi ada agenda yang dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada Ketua IAI NTT dan para dosen dan sivitas akademik yang hadir pada acara webinar pada hari ini. Kami dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara, sangat berterima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Halo Pajak dan IAI yang sudah mengundang kami untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar ini dengan aspek perpajakan dan akuntansi serta digitalisasi untuk UMKM. Jadi untuk kami di pajak, UMKM ini adalah wajib pajak yang sangat berpotensi untuk menyumbang penerimaan dari sektor perpajakan, khususnya untuk di Kanwil DJP Nusa Tenggara, seperti itu ya Pak. Jadi kalau kita melihat secara nasional dulu bahwa UMKM ini memang punya peranan yang sangat penting gitu bagi perekonomian di Indonesia. Kita melihat dari forum G20 aja kemarin, UMKM ini menjadi salah satu materi yang dibahas terkait dengan bagaimana mendorong UMKM ini, bagaimana supaya UMKM ini bisa naik kelas gitu. Dengan cara yaitu mendorong akses keuangan yang lebih inklusif pastinya, kemudian pemanfaatan perkembangan teknologi, saya rasa ini sangat pas sekali ini terkait dengan materi digitalisasi di sini kan, dan juga bagaimana supaya UMKM ini bisa mengakses pasaran global seperti itu. Kami di Kementerian Keuangan, masing-masing unit eselon 1 mempunyai
satu agenda tertentu, bagaimana kita bisa mendorong peranan UMKM seperti itu. Misalnya di Bea Cukai itu mendorong supaya para pelaku UMKM ini bisa mengekspor produk yang mereka hasilkan seperti itu. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, mereka memberikan akses bagi para UMKM untuk mendapatkan kredit usaha rakyat, dan juga ada yang namanya UMI kalau nggak salah seperti itu ya, yaitu usaha ultra mikro. Ini semuanya adalah akses yang diberikan kepada para UMKM untuk terkait dengan pendanaan. Kemudian dari pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu memberikan akses kepada para pelaku UMKM itu untuk bisa melelang hasil ataupun produk mereka. Nah, sementara kami di Direktorat Jenderal Pajak banyak hal yang sudah diberikan kepada para pelaku UMKM ini sebagai insentif ya tadi untuk mendorong para pelaku UMKM. Tujuannya tadi untuk supaya para pelaku UMKM ini bisa naik kelas. Beberapa insentif yang diberikan dari sektor perpajakan, yaitu yang pertama bahwa kita tahu dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal dengan Undang-Undang HPP, itu threshold pengenaan pajak bagi para pelaku UMKM itu dinaikkan gitu. Yang tadinya tidak ada thresholdnya, berapapun omset yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM itu langsung dikenakan tarif PP 23 yaitu 0,5%. Nah sekarang dengan Undang-Undang HPP, para pelaku UMKM yang memiliki peredaran usaha di bawah 500 juta itu bebas pajak seperti itu. Itu salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah dari sektor perpajakan. Kemudian kita juga tahu bahwa dulu di tahun 2017 kalau nggak salah kan UMKM itu dengan berlakunya PP 46 pada saat itu kan tarif yang diberikan adalah 1%. Kemudian di tahun 2018 sampai ke sini itu tarifnya kemudian diubah menjadi hanya 0,5% seperti itu. Kemudian untuk di tingkat Satker, semua kantor pelayanan pajak itu diberikan amanah untuk membuat suatu kegiatan yang namanya Business Development Services. BDS atau kita singkat dengan nama BDS. BDS ini kita mengumpulkan para pelaku UMKM. Kemudian selain kita memberikan penyuluhan terkait dengan perpajakan, kita juga mengundang atau memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM dengan mengundang para motivator yang punya pengalaman dalam hal penyelenggaraan UMKM ini. Tujuannya tadi untuk memotivasi para UMKM, pelaku UMKM, untuk bisa bagaimana caranya mereka itu mendorong ataupun meningkatkan produktivitas mereka seperti itu. Kemudian salah satu agenda juga yang kita selipkan pada program BDS tersebut itu biasanya kita mengundang dari bidang keuangan, misalnya bank yang bersedia untuk menyalurkan kredit kepada para pelaku UMKM tersebut seperti itu. Hanya beberapa jenis pelaksanaan atau beberapa jenis kegiatan yang kita berikan kepada para pelaku UMKM dalam program Business Development Service tersebut. Jadi kemudian terkait dengan penyuluhan, terkait dengan apa yang menjadi materi pada webinar kali ini, terkait dengan digitalisasi untuk UMKM, ini adalah satu kegiatan yang kalau saya bilang kami sangat mengapresiasi dan sangat terkait erat dengan masalah perpajakan. Dengan mendigitalisasi tersebut, ini pastinya akan sangat mudah, khususnya bagi para pelaku UMKM, dan juga bagi kami dari perpajakan untuk bisa melihat dan membantu para wajib pajak untuk mengetahui kira-kira masalah perpajakan apa saja yang bisa dikenakan atau berapa kira-kira yang harus mereka setorkan terkait dengan segala usaha ataupun terkait dengan aktivitas-aktivitas yang ada kaitannya dengan masalah perpajakan. Jadi kita sangat mendorong bahwa nanti memang para pelaku UMKM ini bisa melakukan digitalisasi terkait dengan usaha perpajakan, usaha terkait dengan produktivitas mereka seperti itu. Jadi memang dalam kesempatan kali ini saya nggak tahu ya kalau pesertanya apakah ada dari pelaku UMKM, kita sangat berharap
bahwa webinar ini akan bisa memfasilitasi mereka tadi dari pihak Undana, Pak Undana ya Bu ya, maaf kalau salah, Universitas Nusa Cendana. Nusa Cendana ya, singkatannya Undana seperti itu. Ini menjadi apa istilahnya ya Bu ya, media barangkali atau apapun gitu kan, untuk bisa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan mereka, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, bagaimana cara mereka untuk bisa tadi masuk ke dunia digitalisasi tadi. Karena memang kita tahu bahwa memang para pelaku UMKM ini mungkin masih banyak yang tidak terlalu familiar dengan yang namanya digitalisasi tersebut. Jadi dengan adanya Universitas Cendana tersebut ini, saya yakin ini akan sangat baik ke depannya prospek bagi para pelaku UMKM untuk lebih menyederhanakan. Kalau saya bilang digitalisasi ini adalah proses untuk menyederhanakan semua proses pembukuan yang tadinya manual kemudian kita digitalisasi, itu akan jauh sangat membantu bagi para pelaku UMKM, sehingga kami pun dari aspek perpajakan itu akan jauh lebih mudah dalam hal pengawasan terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Karena biasanya berdasarkan pengalaman kami, itu kan biasanya kami itu melakukan audit-audit setelah lewat jangka waktu tahun yang bersangkutan seperti itu. Nah, biasanya yang paling menjadi kendala pada saat kita melakukan audit terhadap para pelaku UMKM itu adalah masalah pemberkasan dan dokumen. Karena itu tadi semuanya pada serba manual. Nah, kami pun juga apabila menghadapi situasi seperti itu, jadi memang kesulitan untuk bisa menetapkan atau bisa menghitung berapa sebenarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Nah, dengan digitalisasi ini saya yakin itu permasalahan terkait dengan ketiadaan data dan dokumen itu akan bisa teratasi. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Halo Pajak dan juga IAI yang sudah menyelenggarakan webinar ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kita, sinergi kita, khususnya dalam hal pembinaan UMKM, sehingga tujuan dari pemerintah untuk mendorong para pelaku UMKM untuk bisa naik kelas itu bisa terwujud. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Syamsinar. Saya panggilnya Ibu. Ya, silakan Pak. Oke, jadi terima kasih sekali Bu. Jadi intinya sebetulnya sama Bu, artinya memang kendala di lapangan yang kita lihat juga sama kayak kita juga konsultan juga sama Bu. Artinya menghadapi UMKM ini kan agak sedikit ini karena dengan pembukuan manual juga ya, dengan zaman sudah sekarang digital, artinya akan memakan waktu juga lebih banyak. Makanya kita menginisiasi untuk digitalisasi Bu. Jadi sebetulnya kalau di lapangan sudah ada dari Kementerian Koperasi dan namanya Mikro, dan tadi dengan Pak Johani juga sudah disebutkan ada juga di daerah-daerah yang kita belum tahu namanya, mungkin hanya diterapkan di wilayah masing-masing. Jadi memang dengan PP 7 tahun 2001 ada kewajiban dari dinas Bu. Jadi dinas tingkat 1, tingkat 2 maupun Kementerian Koperasi untuk menyiapkan aplikasi akuntansi sederhana. Jadi memang sudah secara itu turun dari Ciptaker Bu. Jadi memang kita cuma mau mensinergikan aja Bu. Jadi memang kalau memang kita bisa mensinergikan akan lebih mudah bagi kita semua, terutama juga nanti untuk kepatuhan ya Bu ya. Kalau sudah pembukuan kan pasti tingkat kepatuhannya lebih akurat. Betul Pak. Jadi ini yang kita mau dukungannya. Jadi Bu, kenapa kita sebetulnya tadi kita ajak pajak, karena memang kita mau mulai ini Bu. Ya biasa kalau dengar pajak nanti saya mau dibayarin pajak, padahal sebetulnya dengan peraturan dengan peraturan sekarang yang baru bahwa KTP bisa jadi NPWP, sebetulnya kan sudah tidak ada lagi berburu di kebun binatang ya Bu ya. Jadi artinya sudah masuk dalam sistem semua, tidak ada yang bisa sudah nggak bakalan bisa sembunyi, karena memang otomatis KTP sudah menjadi WNPWP. Jadi setiap warga negara yang punya KTP pasti sudah menjadi punya NPWP, meskipun sebenarnya objeknya tergantung. Kalau misalnya ada objek pasti ada kewajiban.
Betul. Nah, kita juga perlu Bu dukungannya karena memang tadi seperti saya bilang tadi kita mau sebetulnya karena ada embel-embel gratis ini, makanya kita melibatkan universitas. Jadi memang jasa ini harus gratis sehingga kita mensinergikan dengan universitas di mana ada kampus Merdeka Belajar. Jadi tujuannya sebetulnya bagaimana nanti kampus itu bisa menyediakan jasa pembuatan laporan keuangan. Jadi Oke, artinya bagus. kita perlu dukungan dari Ibu juga. Mana tahu nih ada wajib pajak yang belum bisa punya, nanti mungkin bisa kalau sudah MOU nanti mudah-mudahan Pak Yohanes tadi sudah menggebu-gebu mau langsung nih dilaksanakan. Jadi kalau tahu nanti kalau misalnya ini sudah jadi, mudah-mudahan bisa Ibu mendukung kita juga. Misalnya kalau ada wajib pajak yang belum bisa membuat laporan keuangan, disarankan untuk menggunakan jasa dari universitas di Siapa? NTT. Kami menyiapkan tenaga penyuluh kami, Pak, untuk bisa mensupport penuh para pelaku UMKM ini, Pak. Khususnya untuk terkait dengan masalah digitalisasi tersebut. Siap, Bu. Jadi kita memang itu tadi, karena memang sebetulnya aplikasinya sudah ada. Jadi kalau misalnya yang ada sekarang itu yang sudah banyak yang menggunakan itu Siapik, Bu. Nah, kalau yang Lamikro kan masih mulai dari jurnal, karena memang terbentur di bagaimana mengakomodasi semua jenis usaha. Karena kalau misalnya Siapik itu kan ada beberapa usaha yang sudah bisa. Jadi misalnya jasa, terus manufacturing atau cafe, ya macam sudah jenis. Tapi kalau misalnya Lamikro kan nggak bisa spesifik. Karena kalau dibikin spesifik, Bu, nanti, waduh, berapa macam aplikasi nih yang harus disiapkan. Jadi memang ada plus minus lah. Artinya yang lebih representatif sekarang itu dia Siapik, karena bisa langsung digunakan, tapi terbatas jasa yang bisa dimanfaatkan gitu. Artinya tidak mungkin jasa sekali, semua jasa gitu Bu, tapi tidak spesifik. Misalnya kalau jasa servis motor atau jasa pangkas atau beda-beda kan Bu. Jadi memang akan berkembang ke depan gitu. Jadi ya kalau kita sih paling di secara makro aja ya Pak ya, pembagiannya terkait dengan akuntansi jasa, tadi kemudian ada akuntansi dagang, kemudian ada akuntansi industri. Ya paling karena ya itu tadi karena memang usaha UMKM ini kan terlalu, kalau mau dimikrokan terlalu luas begitu seperti itu. Jadi tadi makronya mungkin yang dengan membagikan dalam 3 kategori besar itu saja, itu udah bisa bisa meng-capture lah segala usaha dari UMKM ini. Ya, jadi artinya kita memang prioritas di lapangan, terutama yang mikro ya Bu ya. Jadi itu yang sebenarnya targetnya kita yang mikro, supaya ini kita mulai, karena kita berharap juga nanti mikro kan naik kelas. Jadi memang tadi slogannya Dinas Koperasi Kementerian Koperasi ya naik kelas, UMKM naik kelas. Nah kita berharap sebetulnya kita mulai, jadi memang tujuan kita sama. Tadi di awal saya sebutkan kalau kenapa kita tidak melibatkan relawan pajak, karena relawan pajak itu tempatnya temporer ya Bu ya. Jadi hanya April Mei gitu ya Bu. Maret April gitu ya. Habis itu berhenti dulu, nanti tunggu tahun depan lagi. Jadi memang kita mensasar sebetulnya ini lebih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bisa menyediakan secara kontinu. Tadi Bu Apri bilang bahwa 6 bulan ya Bu ya, bisa bekerja bebas gitu loh. Jadi 6 bulan dengan adanya program Kampus Merdeka Belajar. Jadi mungkin itu update dari kita Bu. Terima kasih untuk keynote speech-nya dan discuss-nya. Mudah-mudahan kita lebih nanti teman-teman di YAI wilayah bisa lebih aktif untuk bekerjasama dengan Ibu. Siapa? Dengan senang hati. DJP Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bu ya. Siapa? Yo, terima kasih.